Shalom. Kami dari Parardo HKBP Bandung Resort Bandung Rio Marta Dinata mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua. Biarlah ibadah kita ini boleh menyenangkan hati Tuhan dan kuasa Roh Kudus-Nya hadir di tengah-tengah ibadah kita. Sebelum masuk dalam ibadah, mari kita saat teduh sejenak. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mulai ibadah kita dengan bernyanyi dari buku ND nomor 10 ayat 1 sampai dengan ayat 2. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Puji
Marilah kita mendengar hukum Tuhan yang keempat dan maksudnya. Hukum Tuhan yang keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ketujuh ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus. Dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah hukum Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami, orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarilah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dengarkanlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Namun, jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia.
kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari 1 Petrus 2 Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk hari Minggu ini dari 1 Petrus 2 ayat ke-13 sampai dengan ayat ke-17. Kita membaca secara responsoria dan ayat ke-17 kita sama-sama membacanya. Ayat ke-13. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi. Hormatilah semua orang, kasihilah saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta melakukannya. Amin.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman iman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat. Warta Jemaat dapat kita lihat di WA kita masing-masing. Persembahan minggu, persembahan keluarga, persembahan bulanan, diakonia, huria, ucapan syukur, dan lain-lain dapat kita transfer melalui Bank Mandiri dengan nomor rekening 132 00 050 9696 atas nama HKBP Bandung Riau Marta Dinata dengan mencantumkan nama pengirim dan berita transfer dan konfirmasi via SMS atau WhatsApp dengan nomor HP 0812 2035 2234. Sekretariat HKBP Bandung untuk kepentingan administrasi keuangan gereja. Demikianlah warta jemaat ini. Terima kasih. Tata cara meninggalkan gereja setelah ibadah. Sesuai aturan beribadah di Gereja HKBP Bandung, kami mohon agar jemaat tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku, tidak bersalaman, serta tidak berdiam lama di gereja setelah selesai ibadah. Untuk meninggalkan gereja, kami mohon agar jemaat mengikuti arahan Sintua yang bertugas untuk bergiliran keluar melalui pintu utama dan pintu samping, dimulai dari jemaat yang duduk di belakang, diikuti yang duduk di tengah dan depan. Terima kasih atas pengertian dan kerjasama yang diberikan. Tuhan memberkati. Setelah pembacaan, kita akan menyaksikan video kegiatan NHKBP menyambut hari ulang tahun yang ke-17 Agustus 2020 yang ke-75.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis pada kitab Ulangan, Fatsalnya yang ke-15 ayat 12 hingga ayat 18. Saya akan bacakan. Apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani ataupun seorang perempuan Ibrani, maka ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7, engkau harus melepaskan dia sebagai orang merdeka. Dan apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka, maka janganlah engkau melepaskan dia dengan tangan hampa. Engkau harus dengan limpahnya memberi bekal kepadanya dari kambing dombamu, dari tempat pengerikanmu, dan dari tempat pemerasanmu, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Haruslah kau berikan kepadanya. Haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau ditebus Tuhan Allahmu. Itulah sebabnya aku memberi perintah itu kepadamu pada hari ini. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya kepadamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menindik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Janganlah merasa susah apabila engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Sebab 6 tahun lamanya ia telah bekerja padamu dengan jasa 2 kali upah seorang pekerja harian. Maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, sejak tanggal 26 Juli yang lewat, kita boleh bersama. Saat itu kami dinyatakan menjadi pelayan di gereja kita HKP Bandung. Pada saat perkenalan itu ada pertanyaan yang harus saya jawab sekarang. Karena pada saat perkenalan saya mengucapkan, saya Pendeta John Naren Purba, tetapi anak Johannes Tarigan, Jonathan Tarigan, dan Joyce Tarigan. Kenapa saya Purba dan anak-anak Tarigan? Dulu katanya, waktu kakek saya turun dari Tanah Karo, Tanah Cingkes, mampir di Tiga Ras, kemudian mau sampai ke Parapat, dia mendengarkan orang Parapat katanya kurang menerima orang Karo, karena tanda kutip orang Karo makan manusia katanya dulu. Sehingga untuk boleh hadir di Parapat dan memulai hidupnya di Parapat sebagai pedagang, maka kakek saya menggeser dia Purba. Jadi tadinya Tarigan Tambak menjadi Purba Tambak. Jadi tidak ada yang berubah di sana, karena memang Toga Simamora kalau masuk ke Tanah Karo itu Tarigan, sama dengan Tarigan. Jadi ada perbedaan sedikit untuk penyesuaian dengan warga di Parapat, sehingga kakek menggeser marganya, family name-nya menjadi Purba Tambak. Ya, jadi itulah jawaban dari teka-teki tanggal 26 Juli kemarin. Shalom untuk kita semuanya. Shalom juga untuk Bapak, Ibu, dan saudara-saudara Naposo Bulung Remaja dan Sekolah Minggu yang ibadah virtual di rumah. Merdeka! Nah, ini yang perlu. Merdeka! Sesungguhnya seberapa jauh kita merdeka? Ini yang menjadi pertanyaan. Kemerdekaan apa yang kita alami dan kita hidupi sekarang? Dan itu juga yang diingatkan Allah kepada umat Israel jauh. Belum mereka sampai di tanah Kanaan, tanah perjanjian yang dinyatakan Allah, habaoran di susu do situ aniloba. Allah sudah memberikan petua, nasihat kepada umatnya, mengatakan ingat nanti kalau kamu sampai di sana,
apabila kamu sudah sampai di tanah Kanaan itu, dan apabila ada saudaramu yang Ibrani datang menjual dirinya kepadamu. Wow, ini ungkapan ini luar biasa. Memperhambakan dirinya kepadamu, tunduk atas hidupnya kepadamu, menyerah. Jangan perbudak dia semena-mena, tetapi kau harus membatasi. 6 tahun lamanya cukup. Tahun ke-7 merdekakan dia. Ini pertanyaan ini sebetulnya mau Tuhan berikan kepada kita. Karena memang orang Batak agak sulit ya. Karena ada motonya seperti ini. Memberikan yang paling kecil, menerima yang paling banyak. Mungkin bukan hanya orang Batak kata nasongoni. Mangalehon naing naum met, alimat jalon naing nagumudang. Ini mungkin hampir semua manusiawi ya. Dan itu manusiawi. Tetapi firman Tuhan hari ini mengatakan tidak. Ini bukan persoalan manusiawi. Tetapi bagaimana kita mengekspresikan iman kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Itulah kemerdekaan. Bagaimana kita mengekspresikan iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin gelombang akan beraneka ragam. Tantangan bermacam-macam. Tetapi setiap orang yang siap menerima itu, dia akan dengan bebas mengekspresikan imannya. Tidak terkungkung dan terpenjara. Ada banyak orang Kristen sekarang masih terpenjara. Tidak mampu mengekspresikan imannya dalam kehidupannya setiap saat. Hari ini, apalagi untuk menyambut kemerdekaan RI, besok ya, 75 tahun. Sebagaimana Mukadimah 45 yang mengatakan kemerdekaan itu hak seluruh bangsa. Ya, secara undang-undang, secara kebebasan memang ya, kemerdekaan itu hak seluruh bangsa. Tetapi pribadi yang lebih menyentuh lagi, yang harus kita jawab adalah bagaimana kita mampu mengatakan I am the free man. Aku adalah manusia bebas, tapi bukan kebebasan yang kebablasan. Kebebasan kita adalah kebebasan yang bertanggung jawab, kebebasan yang tunduk kepada kasih, dan kebebasan yang ada dalam rule kehidupan yang Tuhan sudah nyatakan itu sebagai imago Dei. Oleh karena itu dikatakan dalam ayat 12 tadi, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, baik seorang laki-laki Ibrani maupun seorang perempuan Ibrani, maka ia harus bekerja padamu 6 tahun lamanya. Dibatasi 6 tahun. Artinya apa? Ikut persiapan taiga bejolma. Kita harus mempersiapkan siapapun yang bersama dengan kita menjadi manusia. Karena hamba, budak, mulu bahasa Batak idokon hatuban. Adang dope musin nagjumor but hata ni bahasa Batak sian hatuban. Saya unang mapola dohono ni ate. Alita boto doi kalimati. Dia bukan orang merdeka, bahkan dia hampir tidak ada nilai kemanusiaannya. Imahatoban, itulah hamba. Tidak ada nilai kemanusiaannya di dalam dirinya. Karena dia betul-betul tunduk kepada peraturan apa, di mana dan siapa yang menjadi tuannya. Makanya dia bisa dijual. Maka dikatakan di sini, apabila seorang saudara menjual diri kepadamu, memperhambakan dirinya kepadamu. Padahal kita mengatakan tadi semua manusia sama di hadapan Tuhan. Kita sama-sama wajah Allah, imago Dei Allah. Bagaimana kita memperlakukan seseorang sebagai imago Dei Allah karena dia bekerja untuk kita. Seandainya ini perusahaan, maka dia juga menanam saham di dalam perusahaan yang kita bangun. Hidup kita, itulah perusahaan itu. Hidup kita adalah perusahaan itu. Dan orang yang bekerja bersama dengan kita untuk melengkapi hidup kita, apakah dia tidak layaknya sama dengan kita? Itu saya dokon, unang saya manatap tugit jang mulu mardalan ninna. Si patah saya bereng tuturu, alana torok dope nabuy mabahin batu sandungan di pardalanan moloso binereng tuturu. Alani singot-singot nama arga diberikan Tuhan kepada kita hari ini untuk boleh mengkoreksi diri setiap orang. Terlebih lagi, Nats ini mengatakan, kamu dulu hamba di Mesir.
Ingat masa lalu ya. Jangan lupa kacang akan kulit. Siapakah kita? Yang luar biasa kita mau mengaminkan bahwa kita dinyatakan Allah menjadi manusia di hadapannya. Bukan sebagai ciptaan biasa saja. Kita dinyatakan Allah sebagai manusia di hadapannya. Emangnya kita siapa? Ada nyanyian ya yang mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan? Selain puji dan sembah Kau. Apakah itu benar? Pemujion na songo dia dona tutu tabai tu debata laho marsob batu ibana. Jangan-jangan pemujian kita juga sudah menjadi kamuflase. Hanya lip service saja. Ini menjadi tantangan baru kepada kita. Siapakah kita ini sesungguhnya di hadapan Tuhan? Tuhan mengatakan dia membentuk kita menjadi manusia. Yang artinya adalah kepada kita diberikan Tuhan tanggung jawab untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Itulah tugas kita. Maka dikatakan tadi, temanmu yang menjual dirinya kepadamu, buat dia menjadi manusia. Setelah 6 tahun dia bersama, menyempurnakan kehidupanmu. Jangan selama-lamanya dia berhamba dalam hidupmu. Yang kedua, kita mau disapa oleh firman ini dengan ungkapan, baharo kita tutulahu makaholongi. Kalau kita mau mengatakan bahwa kita ini sama di hadapan Tuhan, bagaimana kita mau mengasihi? Sering sekali mengasihi itu adalah apabila ada kepentingan kita mampu mengasihi orang lain. Akan jarang orang mengasihi hanya karena bulus niroha mengasihi. Dari kesediaannya ataupun kerelaannya, paling dalam dia mau mengasihi. Banyak orang melakukan itu karena ada feedback kepada dirinya kembali. Adong nahinirimna. Adong nabinuatna. Hape dipanggil usia kita bahwa kita lau makaholongi. Mengasihi seorang hamba itu luar biasa sulitnya. Luar biasa sulitnya. Memberi tanpa pamrih itu luar biasa sulitnya. Dan itu juga manusiawi. Kita juga harus belajar mengerti bagaimana seseorang itu mampu melakukan di dalam dirinya, memberi tanpa sesuatu yang dia harapkan. Dan apabila banyak orang kita lihat memberi dengan harapan lain juga, itu juga kita harus belajar bagaimana dan siapa dia sesungguhnya dalam kepribadian yang seperti itu. Tidak perlu disalahkan. Tapi apa yang harus kita petik dari dua hal yang berbeda itu dalam diri kita? Apa yang harus kita lakukan? Atong buhado panadayot tatu debata. Didasari dari bagaimana kita mengenal Tuhan itu siapa dalam kehidupan kita. Baru kita bisa masuk kepada proses mengasihi tadi. Haholongi dirimi bangsom ninna. Ayat 1 tadi, ayat 2 itu mengatakan, apabila seorang saudaramu menjual dirinya kepadamu, saudaramu, bahagian daripada dirimu. Adong dohatan ibata amadok, dang diau, dang diho, tagonan, angko dang bidoto biate. Aliadok ya hujahad di lapon ni Fiki Sanipar tahun 2008. Saat itu kita membuat kegiatan pembangunan gedung pemuda di Bengkulu. Kita lakukan penggalangan dana di Usmar Ismail Hall Kuningan, Jakarta. Kami mampir di laponnya Fiki Sanipar, dibuatnya seperti ini. Dang diau, dang diho, tagonan dihita. Ya, jadi dia rubah. Dang diau, dang diho, tagonan dihita. Anggo hata batak na perjulakingan, dang diau, dang diho, tagonan anggo ido pe mutto ni hala bata dunga be karisten masa do pe hata nama dok situ jang nagadap situ guna jongjong mola nga jongjong tua hal to guni ado te bahasa Indonesia ni situ jang nagadap
situ guna jongjong, bai jona itu tua bahasa Indonesia nijo. Songon namol be, hata honot tunia de. Di sodo persoalan na, pertanyaannya, apakah kita masih di sana? Makanya tadi kita tanya, tergantung yang dua hal tadi, memberi tanpa pamrih dengan memberi dengan harapan-harapan. Bagaimana kita memaknai dua hal itu dan mencoba masuk kepada pribadi kita, dan kita akan terlihat siapa kita dengan memilih yang mana yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita. Kita bebas. Dan tidak perlu disalahkan orang yang memilih yang satu dan yang kedua tadi. Semuanya bebas mengekspresikan hidup kemerdekaan ini. Dan itulah kebebasan kita. Bagaimana kita mengekspresikan iman kita untuk mampu menyatakan kemuliaan Allah dalam kehidupan kita. Makanya Tuhan mengatakan tadi 16 ini. Hatu baduhun najulu di Misir. Ingat masa lalu. Oleh karena itu kepada kita setiap orang, Tuhan mau menyapa kita untuk menyambut 75 tahun kemerdekaan ini. Merdeka. Merdeka. Holanina merdeka inna tangarung gunani. Teriakan bagaimanapun dikatakan yel-yel, enggak ada gunanya. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang sudah dimerdekakan, secara iman kita harus mengatakan, bohado hita mangauhon Tuhan debata manugu hita segabolisok di hamatiani. Ditugu hita sen gabolisok di hamatian. Diroro hita. Hingok najulu. Ada kolam-kolam kecil di belakang rumah. Ada kawan di sana Marga X, tidak perlu saya sebutkan namanya. Ada kolam ikannya, kalau dia sudah panen ikan masnya, maka kami kawan-kawannya boleh panen ikan lele do itok. Jadi niroro do itokon satu lubang-lubang nih do pinggol nga margabo-gabo. Laho mangaroro itokon songoni. Tang perduli ba nang margabo-gabo do si bajujung. Songoni mahita begitu kita Tuhan dengan kasihnya yang paling dalam diroro kita siat bang gabolisok ni hamat ini di baik kita gabi manusia yang segambar dengan dia, yang imago Dei. Sekarang kita mau mengatakan, dengan apakah ku balas Tuhan? Oh, congkak kali ya. Selain puji dan sembah Kau, sebagaimana pemujian kita. Saya selalu mengatakan seperti ini, pada saat kita seperti ini beribadah di gereja, kita bukan beribadah, tetapi kita sedang di-charge. Seperti HP ya. Kita sedang di-charge. Setelah kita kembali dari gereja ini, setelah kita kembali dari persekutuan bersama Tuhan, maka kita sedang beribadah hari Senin, Selasa, sampai hari Sabtu. Itulah ibadah kita. Karena apa? Karena ibadah bukan hanya persekutuan dengan Tuhan seperti ini, tetapi ibadah adalah apa yang kita lakukan setiap harinya. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Molo holan hari Minggu kita beribadah. Kemudian kita mengatakan, Tuhan, hari Senin, Selasa sampai Sabtu itu urusanku karena hidupku. Hari Minggu nanti tunggu aku di bait-Mu, aku akan datang beribadah kepadamu. Tuhan akan menghukum kita dengan itu. Maka kita sekarang sedang di-charge. Saat kita di-charge, kita sudah diisi. Sekarang bagaimana kita berbuah setelah kita diisi? Itulah kehidupan kita dan itulah ibadah kita kepada Tuhan kita. Maka sekarang dinyatakan, jangan coba-coba. Kalau ada hambamu yang akan kau lepaskan pada tahun yang ke-7, maka ikum marlas niroha ho balua holibana. Berbahagia. Tidak hanya berikan upahnya, tetapi kau berikan hidupnya. Kau berikan hidupnya. Karena apa dikatakan di sini? Berikan juga kepadanya kambing domba dari pengerikanmu dan juga dari tempayanmu semuanya. Nagabi pasu-pasu tu debatan na di pasatna sering rapat dohot ibana itu juga berikan menjadi bahagian daripada haknya. Wah, kembali lagi diuji bagaimana kita memberi tanpa memikirkan sesuatu yang menjadi feedback kepada kita. Jadi kita katakan hidup kita lah perusahaan itu yang sedang dia bangun bersama dengan kita.
Setelah dia bangun bersama dengan kita, hidup kita, apakah tidak layak dia memiliki yang seharusnya sepadan dengan dia, yang dia harus bawa? Karena dia juga sama seperti kita, adalah imago Dei Allah. Setelah itu diberikan dan kita mampu menyatakannya, maka dikatakan dalam ayat 18, maka Tuhan Allahmu akan memberkati engkau dalam segala sesuatu yang kau kerjakan. Ini bukan kata manusia, tapi kata Allah. Apabila kita melakukan yang terbaik bagi setiap orang, tanpa melihat apa keuntungannya dalam kehidupan kita, Tuhan akan membuka tingkap-tingkap di langit, akan memberikan kepada kita yang sesuai dengan Tuhan kehendaki, akan diberikan kepada kita. Bukan kita menerima apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan memberikan apa yang Tuhan kehendaki berikan. Berbahagialah menjadi pelaku firman Tuhan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dunia ini. Karena saudara semuanya layak untuk mendapatkan anugerah itu. Amin. Kita berdoa. Terpuji namamu Allah Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Kemuliaan bagimu Bapa, karena kasih-Mu menghantar kami boleh bersekutu di rumah yang Tuhan kuduskan ini. Juga di tengah-tengah rumah kami setiap orang di mana kami boleh berada. Biarlah Bapa, firman yang Engkau taburkan bagi kami sungguh menjadi suluh atas kehidupan kami, melayakkan kami menjadi manusia di hadapan-Mu, dan memampukan kami untuk memanusiakan manusia bersama-sama dengan setiap orang. Sempurnakan ibadah kami, sempurnakan nyanyian dan doa. Biarlah Engkau ya Tuhan yang menyempurnakannya menjadi persembahan yang kudus bagimu. Karena Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Maha Pengasih, Bapa kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dengan segenap hati kami, karena Engkau tetap memelihara hidup kami sampai saat ini dan melalui berita kesukaan, Engkau memanggil kami ke dalam kehidupan yang kekal. Berkat-Mu menenteramkan hidup kami untuk mendengar firman-Mu yang kudus. Teguhkanlah firman-Mu yang kudus pada hati kami dan seluruh keturunan kami. Berilah kami gembala-gembala. Bimbinglah jemaat-Mu karena Engkaulah benteng dan tempat perlindungan mereka yang menderita karena nama-Mu. Berilah pertobatan bagi penyembah berhala dan saudara-saudara yang belum mengenal-Mu, supaya semua orang mengenal dan memuji nama-Mu saja. Berkatilah mereka yang ingin masuk ke dalam kerajaan-Mu dan mereka yang hendak mengikrarkan imannya, supaya mereka menjadi warga yang hidup di dalam jemaat-Mu. Limpahkanlah berkat-Mu bagi pemerintah dan seluruh aparatnya yang memerintah kami. Berkatilah mereka yang diurapi di dalam jemaat-Mu. Kuduskanlah setiap keluarga dan anugerahi mereka kebijaksanaan untuk mendidik anak-anaknya yang Engkau karuniakan kepada mereka. Berkatilah penghasilan dan pekerjaan yang baik. Jauhkanlah hukuman dari kami, walaupun sesungguhnya pantas kami terima. Serta curahkan hujan dan sinar matahari pada saatnya masing-masing. Hiburkanlah para janda dan yatim piatu, serta semua orang yang sakit, yang miskin dan yang di dalam pencobaan. Nyatakanlah kasih setia-Mu pada mereka, agar mereka dapat memuliakan nama-Mu yang kudus. Tolonglah mereka yang tersesak, ya Tuhan penyelamat manusia. Sadarkanlah kami dengan Roh Kudus, supaya kami siap menghadapi akhir hidup kami. Kuatkanlah kami agar tetap takut akan Tuhan selama hidup, dan pada akhirnya kami tetap tinggal di dalam anugerah kasih-Mu, dalam kedamaian, dan kami dibangkitkan kembali oleh kuasa-Mu untuk mewarisi pengharapan iman kami, yaitu kebahagiaan selama-lamanya. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Tuhan memberkati. Sehubungan dengan protokol kesehatan, dipersilakan untuk boleh dengan damai kembali ke tempat masing-masing.